Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini dalam pertemuan kita akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, materi ini merupakan materi dari kelas 3 SMA untuk mata pelajaran biologi. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ditinjau dari perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya, dilihat dari pengertiannya bahwa pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran meliputi volume, massa, jumlah sel, dan protoplasma pada suatu organisme, terutama pada tumbuhan. Nah, proses dari pertumbuhan ini sendiri bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali ke bentuk asal. Nah, kenapa demikian? Karena pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadinya perubahan jumlah dan ukuran. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa perhatikan pada gambar di samping. Oke, lanjut. Perkembangan adalah proses pertumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain, proses menuju tahap dewasa. Nah, di mana dalam proses ini terjadi penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan itu sendiri. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan cuma bisa dinyatakan secara kualitatif. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme, sehingga tidak bisa diamati. Contohnya, berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Contoh, bisa adik-adik perhatikan pada gambar yang ada di samping. Selanjutnya, B. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perlu adik-adik ketahui, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ada dua faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tersebut, yakni faktor yang berasal dari luar atau lingkungan dan faktor yang berasal dari dalam. Oke, kita lanjut. 1. Faktor yang berasal dari luar atau faktor lingkungan yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, antara lain A. Makanan. Nah, makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tumbuhan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis di daun. Nah, perlu diketahui bahwa kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Nah, bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida ini diubah menjadi zat makanan dengan bantuan sinar matahari. Nah, walaupun si unsur hara ini tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun zat hara ini diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan adik-adik lihat reaksi proses fotosintesis di bawah ini ya, di mana reaksi kimianya adalah 6CO2 ditambah 6H2O dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2, atau dengan bahasa Indonesia ini adalah karbon dioksida tambah air dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil akan membentuk gula dan oksigen serta menghasilkan uap air. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping ya. Faktor dari luar yang kedua adalah suhu. Nah, semua makhluk hidup ini membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, pada suhu optimum, semua makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, tumbuhan itu juga menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap suhu. Contoh, padi yang ditanam pada awal musim kemarau lebih cepat dipanen dibandingkan padi yang ditanam pada musim penghujan.
Contoh lainnya adik-adik, jika kita menanam dua jenis bunga mawar yang sama di tempat yang berbeda, yakni salah satunya kita tanam di daerah pegunungan yang sejuk, dan satunya lagi kita tanam di daerah pantai yang panas, maka kedua mawar tersebut akan menghasilkan proses pertumbuhan yang berbeda, di mana bunga mawar yang ditanam di daerah pegunungan itu lebih tumbuh subur dibandingkan bunga mawar yang ditanam di daerah pantai yang panas. Nah, perbedaan ini sangat jelas disebabkan oleh adanya perbedaan faktor luar dari proses pertumbuhan bunga mawar itu, yakni salah satunya adalah suhu. Kenapa adanya perbedaan pertumbuhan tersebut? Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangannya seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tumbuhan dipengaruhi oleh suhu. Faktor berasal dari luar yang ketiga adalah cahaya. Nah, cahaya ini berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Namun, cahaya ini jika terlalu sedikit justru akan menghambat proses pertumbuhan itu sendiri. Di mana dalam proses pertumbuhan itu sendiri ada beberapa hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan, misalnya hormon auksin. Contohnya yaitu bila kamu menyimpan kecambah di tempat gelap dan juga menyimpan di tempat yang terang selama beberapa hari, maka akan menghasilkan seperti gambar. Dan kita lihat bagian D adalah hasil percobaan kacang hijau yang berada di tempat terang, di mana dia menghasilkan batang dengan warna yang normal serta daunnya normal. Kenapa? Hormon auksin ini dihambat oleh cahaya matahari. Nah, sedangkan bagian E adalah hasil percobaan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, batangnya lebih panjang, warnanya putih, daunnya bersifat abnormal, jadi berwarna hijau kekuning-kuningan. Kenapa demikian hasilnya? Karena hormon auksin ini disekresikan dalam jumlah banyak karena tidak adanya cahaya matahari. Nah, kesimpulannya bisa kita ambil adalah cahaya dapat menghambat laju kerja dari hormon auksin sehingga energi dapat terarah pada proses pertumbuhan yang normal, sehingga hasilnya ada pada bagian D, yaitu perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang. Selanjutnya D, air dan kelembaban. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, air dan kelembaban merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kenapa demikian? Karena air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga tentu saja dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan kelembaban adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Nah, tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap pembentukan sel. Dan kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah, tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Nah, kondisi tanah ini ditentukan oleh faktor lingkungan lainnya, misalnya suhu, kandungan mineral, dan air. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang berasal dari dalam, yaitu ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yakni gen dan hormon. Nah, gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan, sedangkan hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan di dalam tubuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu berasal dari biji. Nah, adik-adik kita harus belajar dulu mengenai struktur biji, antara lain
yaitu 1. Kulit biji berfungsi untuk melindungi biji. 2. Endosperma dan kotiledon berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan menutrisi embrio. 3. Radicula atau bakal akar. 4. Plumula akan menjadi bakal daun. 5. Epikotil akan menjadi bakal batang yang letaknya di atas kotiledon. Sedangkan hipokotil adalah bakal batang yang letaknya berada di bawah kotiledon. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa perhatikan perbedaan struktur biji kacang dan biji jagung. Perkecambahan pada tumbuhan ada 2 tipe, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perbedaan keduanya bisa kita lihat berdasarkan letak kotiledonnya. Nah, yang pertama perkecambahan hipogeal. Hipogeal adalah berada di bawah, berarti perkecambahan yang kotiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Contohnya perkecambahan hipogeal yang berada bisa dilihat pada tumbuhan jagung dan kelapa. 2. Perkecambahan epigeal. Epi artinya atas, berarti perkecambahan yang kotiledonnya bakalan naik ke atas permukaan tanah. Nah, perkecambahan epigeal ini banyak terjadi pada tumbuhan dikotil, khususnya pada kacang-kacangan. Contoh kacang merah dan kacang hijau. Untuk lebih jelasnya lagi, perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal, adik-adik bisa perhatikan pada gambar berikut. Ya, kalau epigeal, kotiledonnya akan naik di atas permukaan tanah, sedangkan pada hipogeal, kotiledonnya akan tetap berada di dalam tanah. Oke, kita lanjut adik-adik pada jenis dan fungsi hormon tumbuhan. Jenis dan fungsi hormon tumbuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, auxin. Auxin ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, batang, bunga, buah, perkecambahan, dan menumbuhkan batang. Sedangkan sitokinin berfungsi untuk merangsang pembelahan sel, pertumbuhan akar, tunas, bunga, buah, dan menghambat penuaan. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa perhatikan pada gambar di samping ya. Karena ada pengaruh dari hormon auxin, maka terjadilah pertumbuhan akar. Ini gambar di samping adalah contoh dari kacang tanah. Di samping yaitu ada gambar dormansi biji menuju perkecambahan yang ada di sampingnya. Oke, gas etilen adik-adik berfungsi untuk mempercepat pematangan buah, penebalan batang. Kombinasi gas etilen dan auxin atau gibberellin dapat memacu pembuahan. Untuk lebih jelasnya bisa adik-adik perhatikan gambar di samping. Jadi setiap tanaman yang menghasilkan buah kemudian batang itu dipengaruhi oleh gas etilen. Begitu juga dengan batang yang terus mengalami penebalan atau pembesaran. Oke, hormon berikutnya adalah asam tromalin, berfungsi untuk merangsang regenerasi sel di bagian tumbuhan dan luka. Sedangkan yang terakhir adalah pralin, berfungsi untuk merangsang pembentukan organ tumbuhan, misalnya akar, yaitu rizokalin, batang, kaulokalin, daun, fitokalin, dan bunga, autokalin atau flora. Oke adik-adik, selanjutnya secara ringkas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu ada 2, yaitu faktor yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam. Adapun faktor
faktor yang berasal dari luar meliputi nutrisi, air, cahaya, kelembaban, dan suhu. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam itu ada dua, yaitu sifat genetik yang diturunkan pada keturunannya, yang kedua hormon tumbuhan yaitu auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam abisat, dan asam romalin serta kalein. Nah, kedua faktor ini, faktor dari dalam dan faktor dari luar ini akan saling mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, demikian pemaparan materi kita pada kali ini. Untuk lebih lanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, dan share atau bagikan. Oke adik-adik, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.